Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra dengan NIM 2499111100004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul ajar yang saya susun pada mata pelajaran matematika fase B kelas 4 dengan materi bilangan desimal sederhana, khususnya membaca dan menulis bilangan desimal sederhana. Sesuai dengan instruksi tugas, saya akan menjelaskan tiga hal, yaitu komponen-komponen modul ajar, implementasi karakteristik peserta didik dalam modul ajar, serta analisis relevansi setiap poin dalam modul ajar. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu komponen-komponen modul ajar. Yang pertama yaitu identitas, terdiri dari penyusun, instansi, tahun pembelajaran, elemennya itu ada bilangan, serta topiknya itu bilangan desimal sederhana, materinya itu membaca dan menulis bilangan desimal sederhana, alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Selanjutnya itu ada identifikasi. Terdiri dari karakteristik peserta didik, kemampuan awal, minat belajar, kebutuhan belajar. Selanjutnya itu materi pembelajaran, terdiri dari pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, pengetahuan metakognitif, serta relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada desain pembelajaran. Terdiri dari capaian pembelajaran, topik pembelajaran, tujuan pembelajaran, lintas disiplin ilmu, serta praktek pedagogis. Model yang saya gunakan di sini adalah model PBL, model diskusi, tanya jawab, penguasaan materi presentasi, serta pendekatan deep learning. Alasan saya memilih PBL di sini adalah karena model ini membantu peserta didik memahami konsep bilangan desimal melalui pemecahan masalah yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, serta melatih kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya ada pengalaman belajar. Terdapat kegiatan awal, kegiatan inti, serta penutup. Selanjutnya ada bagian refleksi. Itu ada refleksi guru, refleksi peserta didik. Selanjutnya ada asesmen pembelajaran, terdiri dari asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kemudian implementasi karakteristik peserta didik dalam modul ajar. Pada modul ini peserta didik yang menjadi sasarannya yaitu pada kelas 4 yang berusia 9 sampai 10 tahun. Berdasarkan teori pembelajaran kognitif, peserta didik pada usia tersebut berada pada tahap operasional konkret. Artinya, mereka lebih mudah memahami pembelajaran melalui contoh nyata, media visual, dan pengalaman langsung. Karakteristik tersebut saya implementasikan dalam modul ajar melalui penggunaan media pembelajaran, itu berupa video, PPT interaktif, gambar kemasan produk, kartu bilangan desimal, serta LKPD yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta didik juga dilibatkan dalam kegiatan diskusi kelompok, presentasi, dan pemecahan masalah sehingga mereka dapat belajar secara aktif dan bermakna. Pembelajaran juga disesuaikan dengan minat peserta didik yang menyukai media visual, permainan edukatif, dan aktivitas kelompok. Selanjutnya, poin ketiga yaitu analisis relevansi setiap poin modul ajar. Yang pertama itu karakteristik peserta didik. Karakter peserta didik di sini adalah sangat relevan karena menjadi dasar penyusunan modul ajar. Peserta didik di kelas 4 SD berada pada tahap operasional konkret sehingga lebih mudah memahami materi melalui media video, visual, contoh nyata, dan pengalaman langsung. Oleh karena itu, saya menggunakan video PPT interaktif, gambar, dan LKPD yang menarik. Selain itu ada kemampuan awal. Di sini kemampuan awal peserta didik relevan karena sebagian besar peserta didik sudah mengenal bilangan dan nilai tempat bilangan bulat. Hal ini menjadi dasar untuk mempelajari materi bilangan desimal sederhana dan lebih mendalam.
Selanjutnya di sini ada minat belajar. Di sini, minat dan kebutuhan belajar relevan karena peserta didik menyukai media visual, kegiatan kelompok, dan pembelajaran yang melibatkan mereka secara aktif. Oleh karena itu, saya menggunakan media pembelajaran yang menarik serta aktivitas diskusi yang dan presentasi. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Di bagian ini, materi bilangan desimal sederhana relevan karena sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti pada ukuran panjang, berat, volume, dan harga barang. Dengan demikian, peserta didik dapat memahami manfaat materi yang dipelajari. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini adalah menjadi target yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran, yaitu mampu membaca, menuliskan, dan menentukan nilai tempat bilangan desimal sederhana. Selanjutnya, model pembelajaran. Model yang saya gunakan di sini ada PBL, karena relevan melatih peserta didik berpikir kritis, bekerja sama, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan bilangan desimal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu bagian pengalaman belajar. Di sini pengalaman belajar relevan karena peserta didik terlihat secara aktif melalui kegiatan mengamati, diskusi, mengerjakan LKPD, mempresentasikan hasil, dan membuat kesimpulan pembelajaran. Selanjutnya itu bagian refleksi. Refleksi relevan karena membantu guru dan peserta didik mengevaluasi proses pembelajaran serta mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran berikutnya. Selanjutnya itu bagian asesmen pembelajaran. Asesmen relevan karena digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik, perkembangan selama proses pembelajaran, serta hasil belajar setelah pembelajaran selesai melalui asesmen diagnostik, formatif, serta sumatik. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media yang saya gunakan yaitu berupa bahan ajar, media video yaitu berupa link, PPT, kartu desimal sederhana, serta LKPD. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.